Shalom Papa Mama. Pagi ini sebelum anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan orang tua untuk ibadah anak. Yang pertama, anak perlu tahu bahwa Tuhan hadir di segala tempat termasuk di rumah. Yang kedua, ajak anak untuk mengikuti ibadah dengan baik dan tertib dan antusias. Yang ketiga, remember this. Anak mengikuti teladan orang tua. Apabila orang tua mengikuti ibadah dengan baik, tertib, dan antusias, maka anak pun akan mengikutinya. Dan yang terakhir, bantu anak untuk mengikuti aktivitas dan menghafal ayat emas. Selamat membimbing anak-anak untuk mengikut ibadah sekolah minggu di rumah. Nah, kalau kali ini adalah panduan untuk adik-adik semuanya. Yang pertama, semangat dalam ibadah sekolah minggu. Yang kedua, tidak boleh makan, minum, main handphone, atau gadget atau games lainnya selama ibadah berlangsung. No food, drinks, and gadget. Yang ketiga, adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, hafalkan ayat mas. Dan yang keenam, sama-sama membuat aktivitas. Selamat beribadah adik-adik semua. Shalom adik-adik. Selamat datang di ibadah sekolah minggu online DSMD 2 DKI Jakarta. Yeay! Seneng banget ya hari ini kita bisa ketemu lagi sama adik-adik semua di ibadah online hari ini. Dan hari ini adik-adik ayo sama-sama kita mau memuji Tuhan. Jadi pastiin adik-adik sudah berdiri semuanya, berada di posisi yang nyaman karena kita mau siap-siap untuk melompat, joget, nari, nyanyi, semuanya buat Tuhan. Oke adik-adik, buat siapa? Buat Tuhan. Amin. Adik-adik semua di sini kita percaya bahwa kita udah memperoleh mahkota kehidupan ya. Dan kita semua adalah anak-anaknya Tuhan. Kita semua adalah anak-anak raja. Amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak,
lagu ini bersama-sama ya. Ayo semuanya. Di hadapan Yesus Raja, ku datang bersujud. Ku mau persembahkan hidupku Tuhan, bagaikan bintang-bintang yang terus bersinar, melayanimu seumur hidupku. Setiap nafas ragaku hanya bagimu, segenap kekuatanku mengasihimu di setiap waktu, di setiap waktu. Dan kini ku berlari-lari mengejar tujuan, sampai ku menjadi sempurna sepertimu. Dan aku akan tetap bertahan hadapi dunia, berjalan sesuai dengan firman, hidup dalam kebenaran bagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi, kita harus lebih sukacita. Yes. Semangat. Amin. Yo. Ayo semuanya. Kita nyanyikan sama-sama ya. Di hadapan Yesus Raja, ku datang bersujud. Ku mau persembahkan hidupku Tuhan, bagaikan bintang-bintang yang terus bersinar, melayanimu seumur hidupku. Setiap nafas kami memuji Tuhan. Setiap nafas ragaku hanya bagimu, segenap kekuatanku mengasihimu di setiap waktu, di setiap waktu. Dan kini ku berlari-lari mengejar tujuan, sampai ku menjadi sempurna sepertimu. Dan aku akan tetap bertahan hadapi dunia, berjalan sesuai dengan firman, hidup dalam kebenaran bagi kemuliaan-Mu. Pulang bagi nama Tuhan. Woo. Kita harus tetap mencapai apa yang kita mau. Cita-cita kita harus kita capai. Semua yang kita mau harus kita capai. Tapi berdasarkan dari Tuhan Yesus. Yes. Dari Tuhan. Betul banget. Ayo adik-adik, Yes. semangat. Kita harus berlari-lari mengejar dan mengejar Tuhan Yesus. Bersama dengan Yeay. Tuhan. Amin. Tuhan adik-adik. Bersemangat. Woo, woo. Kita goyang kanan kiri. Jesus, 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 Jesus. Jesus. Sekali lagi yuk. Dan kini ku berlari-lari mengejar tujuan, Sampai kapan? sampai ku menjadi sempurna sepertimu. Dan aku akan tetap bertahan hadapi dunia, berjalan sesuai dengan firman, hidup dalam kebenaran bagi kemuliaan-Mu. Yay, come on. Dan kini ku berlari-lari mengejar tujuan, sampai ku menjadi sempurna sepertimu. Dan aku akan tetap bertahan hadapi dunia, berjalan sesuai dengan firman, hidup dalam kebenaran bagi kemuliaan-Mu.
Yang siap, yang sungguh-sungguh katakan Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas setiap berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Adik-adik di rumah, mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita belajar untuk mengucapkan syukur kita sama Tuhan untuk setiap apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu papa mama kita, itu adik dan kakak kita, itu keluarga kita, sekolah kita, semuanya kita ucapkan syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya Tuhan. Kami ucapkan terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku Terima kasih. buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan. Adakan syukur bagimu. Mari kita sembah Tuhan. Kita berikan ucapan syukur. Ayo adik-adik di rumah, mari ucapkan syukur kita sama Tuhan. Mari ucapkan terima kasih sama Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan adik-adik semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Katakan terima kasih.
kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tanganmu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tetap angkat tanganmu, katakan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik, kita pejamkan mata kita lipat tangan kita, dan kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk orang tua kami. Terima kasih Tuhan untuk kakak atau adik kami. Terima kasih Tuhan untuk saudara kami, Tuhan, keluarga kami, Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan sudah berikan kami kehidupan, Tuhan sudah berikan kami sukacita Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pimpin setiap kami untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik Tuhan. Bukakan telinga kami, bukakan hati kami dan pikiran kami, supaya setiap apapun yang kami dengar, boleh kami ingat, boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi juga yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Shalom adik-adik, senang sekali berjumpa kembali dengan adik-adik di rumah. Dan saya percaya adik-adik kabarnya baik-baik, amin. Kakak juga di sini baik-baik. Nah adik-adik saya membawa sesuatu. Pasti adik-adik mau tahu ya. Adik-adik bisa lihat ini? Iya, ini adalah mahkota. Dan mahkota ini adalah mahkota yang sangat mahal. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mahkota ini bisa begitu mahal karena mahkota ini berisi begitu banyak mutiara yang indah dan berisi begitu banyak permata-permata yang indah, yang mahal-mahal, yang berwarna-warni. Adik-adik seneng gak? Saya seneng banget. Kalian tahu tidak? Ini yang memakai mahkota ini adalah hanya raja-raja atau ratu-ratu. Nah, mau tahu bagaimana caranya batu-batu permata ini bisa dipasang di dalam mahkota ini? Pasti mau tahu ya. Nah adik-adik, mahkota tadi berisi batu-batu permata. Tetapi batu permata yang ada di dalam mahkota itu, tadinya dia masih seperti ini. Dia permata yang indah, tetapi dia belum digosok atau belum diasah. Nah bentuknya seperti ini, masih kusam walaupun dia indah banget, amin. Nah adik-adik, permata yang masih
belum begitu atau belum digosok atau belum diasah memang indah, tetapi permata ini dia akan lebih indah kalau dia digosok atau diasah. Nah, adik-adik bisa lihat ya, ini adalah permata yang sudah digosok. Indah bukan? Indah sekali. Adik-adik, jadi permata ini setelah digosok, potong dan ditaruh di mahkota yang tadi, ya. Jadi permata yang tadinya masih belum digosok, dipotong dan dimasukkan ke dalam mahkota yang indah ini. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa anak-anak adalah mahkota daripada orang tua. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kalian sebagai anak-anak menjadi mahkota daripada orang tua kalian, wah, apa kalian nanti terus duduk di kepalanya papa mama kalian? Tentu saja tidak ya, tentu saja tidak. Tetapi mahkota di dalam firman Tuhan ini berarti adalah anak-anak adalah kebanggaan daripada orang tua. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana adik-adik bisa menjadi mahkota daripada orang tua? Yang pertama, kalau anak-anak mau jadi mahkota daripada orang tua, yang pertama adalah adik-adik harus mengetahui bahwa adik-adik diciptakan oleh Allah segambar dengan rupa Allah. Amin. Firman Tuhan mengatakan di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 mengatakan seperti ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia segambar dengan rupa kita. Jadi adik-adik diciptakan oleh Allah segambar dengan rupa Allah. Maksudnya apa segambar dengan rupa Allah? Artinya Allah menaruh talenta di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan adik-adik pada saat Allah menciptakan adik-adik atau menciptakan kita semua. Artinya talenta ini adalah kemampuan-kemampuan. Nah, lalu hubungannya apa dengan menjadi mahkota orang tua? Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, talenta itu adalah seperti permata yang belum diasah. Dia begitu indah. Jadi Tuhan menaruh talenta di dalam hidup kita, Tuhan menaruh kemampuan-kemampuan di dalam hidup kita, tetapi dia berupa batu permata yang indah dan mahal, tetapi belum diasah, belum digosok. Nah, untuk menjadi permata yang indah, untuk ditaruh di dalam mahkota, tadi saya sudah jelaskan bahwa harus diasah dulu, dipotong, baru dimasukkan ke dalam mahkota. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, demikian kita. Demikian kalian, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kalian mau menjadi mahkota orang tua kalian, maka hidup kalian harus mau diasah oleh Tuhan. Diasah itu apakah kita akan digosok gitu? Bukan seperti itu, tetapi diasah di sini artinya kita mau diajar, kita mau diajari. Di mana kita bisa diajari? Yaitu di sekolah-sekolah kita. Nah, pada saat ini tentunya di sekolah Zoom yang sudah kalian lewati beberapa bulan ini. Amin. Nah, artinya kita mau diajari. Dan yang kedua, bukan hanya kita mau diajari, tetapi kita mau belajar. Amin. Jadi kita mau diajari oleh guru-guru kita di sekolah, kita mau diajari oleh setiap orang tua kita juga di rumah, dan kita mau diajari oleh guru-guru sekolah minggu kita. Bukan hanya kita diajari, tetapi kita pun harus mau belajar. Kalau batu permata, dia harus diasah, harus ada orang yang mengasahnya. Kenapa? Karena itu batu benda. Tapi kita adalah manusia, kita punya pikiran dan kita punya hati. Artinya kita mau diajari dan kita harus mau belajar sendiri. Manusia itu punya pikiran, jadi kita harus mau belajar sendiri. Kenapa kita harus mau diajari? Kenapa kita harus mau
belajar sendiri. Karena rancangan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, di dalam seluruh kehidupan adik-adik adalah rancangan yang luar biasa. Rancangan indah damai sejahtera. Apa artinya daripada rancangan indah damai sejahtera? Artinya Tuhan merancangkan adik-adik dengan masa depan yang luar biasa. Di dalam kehidupan adik-adik, Tuhan merancangkan ada yang akan jadi pilot, akan ada yang menjadi dokter, akan ada yang menjadi kepala sekolah, akan ada yang menjadi guru, akan ada yang menjadi pengusaha, akan ada yang menjadi pramugari, pramugara, menjadi polisi, dan seterusnya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan merancangkan kita sedemikian rupa untuk masa depan kita. Tetapi di dalam kehidupan kita, kita sendiri harus mau diajari dan kita harus mau belajar. Dan tempat kita mau diajari adalah sekolah. Untuk masa kini adalah sekolah Zoom. Dan tempat kita mau belajar adalah juga di sekolah Zoom dari guru-guru kita. Kita belajar pelajaran-pelajaran yang kita pelajari. Untuk apa? Agar kita bisa naik kelas dan agar kita bisa lulus dan agar kita bisa melanjutkan studi sampai kita mencapai sarjana. Dan pada saat itu kita akan melakukan tugas yang Tuhan sudah rancangkan di dalam hidup kita, menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu kita harus belajar dan kita mau diajari. Apa yang kita harus belajar? Bukan hanya pelajaran-pelajaran, tetapi kita harus mau diajari oleh guru sekolah minggu kita, yaitu firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan. Di mana kita belajar firman Tuhan? Di sekolah minggu. Amin. Sekolah minggu online pada saat ini, karena kita belum bisa bersekolah minggu di gereja masing-masing. Jadi kita harus mau belajar. Kita mau belajar firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu penting di dalam hidup kita. Kita mau belajar pelajaran-pelajaran sekolah, tapi kita juga mau belajar pelajaran-pelajaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah yang terpenting di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan itu adalah pelita di dalam seluruh kehidupan kita pada saat kita menjalani kehidupan ini. Amin adik-adik. Nah, yang kedua, jadi bukan hanya kita mengetahui bahwa kita adalah ciptaan Allah yang sangat berharga, lebih berharga daripada batu-batu permata yang termahal di dunia ini, tetapi kita adalah orang-orang ciptaan Tuhan yang sangat berharga di mata Tuhan. Karena pada saat Tuhan menciptakan kita, sesudah Dia menciptakan, Dia katakan, sungguh baik adanya apa yang Dia ciptakan. Amin. And God is delight in us. Tuhan sangat senang kepada kita karena pada saat Dia menciptakan kita, Dia merancangkan sedemikian rupa sehingga kita menjadi manusia yang luar biasa. Amin. Jadi kita harus tahu bahwa kita adalah ciptaan-ciptaan Allah yang luar biasa, yang diciptakan sesuai dengan gambar Allah, yang diciptakan diberi talenta-talenta dan kemampuan-kemampuan di dalam hidup kita. Nah, yang kedua, kalau kita jadi mahkota-mahkota yang indah buat orang tua kita, kita harus, tadi saya sudah katakan, harus mau diajarin dan harus mau belajar. Mau belajar firman Tuhan. Amin. Jadi yang pertama kita harus tahu bahwa kita adalah ciptaan Allah yang berharga, yang luar biasa. Dan yang kedua adalah kita mau diajarin dan kita mau belajar. Amin. Nah, yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi mahkota-mahkotanya daripada orang tua kita adalah kita harus menjadi anak-anak yang menghormati orang tua kita. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Efesus 6 ayat yang kedua, Dia berbicara seperti ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini atau janji Tuhan kepada kita semua. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menghormati orang tua kita kalau kita mau menjadi mahkota indah, mahkota cemerlang, mahkota yang bercahaya di dalam kehidupan kita bagi orang tua kita. Kita harus menghormati orang tua kita. Apa artinya? Artinya kita harus taat kepada orang tua kita. Amin. Di ayat yang pertama Efesus 6 dia mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Jadi kalau kita mau menjadi
orang-orang atau menjadi mahkota daripada orang tua kita, maka kita harus menghormati orang tua kita, atau dalam artian bahwa kita harus taat kepada orang tua kita. Apa yang diperintahkan oleh orang tua kita, kita taat. Pastinya kalau orang tua memerintahkan kita sesuatu, pasti dia suruh apa? Dia suruh belajar. Pasti dia suruh apa? Ayo baca firman. Amin adik-adik. Semuanya itu kita harus taati. Karena itu yang terbaik di dalam hidup kita. Nah, kenapa kita harus taat kepada orang tua? Karena firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi pada saat atau kalau kita mau menjadi anak-anak yang menjadi mahkota daripada orang tua kita, kita harus hormat kepada orang tua kita, artinya kita taat kepada orang tua kita, agar kita menjadi orang-orang yang memiliki panjang umur. Ini adalah firman Tuhan. Kenapa kita harus memiliki atau agar kita panjang umur kita? Karena kita mau menjadi mahkota-mahkotanya orang tua kita sepanjang umur hidup kita. Amin. Sepanjang umur hidup kita, kita akan menjadi mahkotanya daripada orang tua kita. Seperti saya sudah tua, saya punya anak-anak dan cucu saya adalah mahkota saya, ya. Tetapi saya sendiri harus menjadi mahkota daripada orang tua saya. Jadi sepanjang hidup saya, di dalam seluruh hidup saya menjadi mahkota terhadap orang tua saya. Begitupun orang tua saya menjadi mahkota daripada orang tuanya. Nah, orang tua daripada orang tua saya. Nah, kenapa kita harus sepanjang umur kita menjadi mahkota buat orang tua kita? Karena orang tua kita adalah kehormatan daripada anak-anak. Amin. Jadi pada saat kita menjadi mahkota daripada orang tua kita menjadi mahkota seumur hidup kita selama-lamanya. Kenapa? Karena kita akan menjadi orang tua yang menjadi kehormatan bagi anak-anak cucu kita. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memang mau menjadi anak-anak yang menjadi mahkota daripada orang tua kita, mari kita hidup menjadi orang-orang yang mengetahui bahwa kita adalah ciptaan Allah, segambar dengan rupa Allah, yang Tuhan berikan kita talenta dan kemampuan di dalam hidup kita. Amin. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus mau mengasah talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus mau diajari oleh orang-orang atau guru-guru di dalam hidup kita, dan kita pun harus mau belajar sehingga setiap apa yang Tuhan rancangkan di dalam hidup kita menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah kita menghormati orang tua kita, artinya kita taat kepada kita, dan apa rewardnya? Tuhan akan memberikan umur panjang kepada kita. Amin adik-adik. Nah, saya percaya adik-adik mengerti apa yang sudah saya sampaikan pagi hari ini, dan saatnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan membaca ayat hafalan, dan adik-adik hafalkan ayat ini di dalam hidup adik-adik sepanjang minggu ini. Jadi ayat hafalan kita pada pagi hari ini adalah terdapat di dalam Amsal 17 ayat yang ke-6, mengatakan seperti ini. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Nah, adik-adik, itu yang menjadi ayat hafalan kita pagi hari ini, dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, mari close your eyes, tutup matanya, hold tight your hands, kunci tangannya. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami adalah mahkota-mahkota yang indah buat orang tua kami. Tuhan, Engkau tolong kami untuk kami dapat menjadi anak-anak yang
mengerti bahwa kami diciptakan segambar dengan rupa Tuhan yang diberikan talenta-talenta dan diberikan kemampuan-kemampuan. Kau tolong kami agar setiap talenta yang sudah Kau berikan kepada kami dapat kami pergunakan di dalam hidup kami untuk mencapai apa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan Kau tolong juga kami untuk kami mau belajar dan kami mau diajar. Mau belajar di sekolah dengan baik, mau diajar dengan baik di sekolah, dan kami juga mau diajar firman Tuhan dan mau belajar firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan Kau tolong juga kami untuk kami menjadi anak-anak yang menghormati orang tua kami. Untuk kami menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua kami dan menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji nama-Mu, segala puji hormat, syukur, kemuliaan kami naikkan kepadamu karena Engkau Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami. Nah adik-adik, waktunya kita akan mengangkat kedua tangan kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan telah menetapkan adik-adik sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan memberkati adik-adik dimanapun adik berada, dan Tuhan akan memberikan damai sejahtera dimanapun adik-adik berada. Tuhan akan menjadikan adik-adik berhasil di dalam seluruh studi adik-adik. Tuhan akan menjaga nyawa adik-adik dari kecelakaan, dan Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya kepada adik-adik. Hanya lakukan firman Tuhan, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai adik-adik mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap adik-adik yang diberkati, katakan amin. Dan sekian ibadah, kak, aku lagi ngomong, misi kak. Oke, sekian ibadah online kita di minggu ini. Adik-adik tetap semangat ya semuanya. Jangan lupa untuk terus berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, dan yang penting juga cuci tangannya adik-adik semua. Happy Sunday, God bless you adik-adik, bye.